Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rian Amirullah Yasin. Saya guru pendidikan Pancasila dari SMK Negeri 1 Trenggalek. Saya adalah peserta pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari kegiatan aksi nyata modul 3.3. Modul 3.3 menyampaikan informasi tentang bagaimana saya merancang program. Dalam hal ini, program yang memberdayakan peserta didik dan melibatkan berbagai macam aset yang ada, baik itu yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah, dalam bentuk aset biotik maupun abiotik. Nah, dalam proses aksi nyata modul 3.3, saya melibatkan berbagai macam pihak. Dalam hal ini saya gunakan sebagai pendukung proses rencana program yang saya lakukan. Sahabat guru yang berbahagia, dalam perencanaan program pada kegiatan aksi nyata ini saya menggunakan tahapan bagja. Khususnya untuk penyusunan aksi nyata ini saya awali dari B dan A. B yang pertama adalah buat pertanyaan utama dan A ambil pelajaran. Kedua tahapan ini saya uraikan melalui tayangan video yang akan kita bisa saksikan bersama berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Trenggalek, Ibu Suharyanti SPD MPD. Di sini kami dari rekan-rekan peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Di sini kita melakukan kegiatan wawancara sekaligus observasi terkait dengan modal aset yang ada di sekolah ini, Bu. Kaitannya dalam hal bagaimana penggunaan dan sebagainya. Di sini ada saya sendiri, saya Pak Rian, terus di sini ada Pak Endi Kuswantoro, terus ada Ibu Indah. Kami adalah yang seperti kami sampaikan tadi. Di sini kami hadir di sini untuk melakukan eksplorasi wawancara dengan panjenengan. Mohon perkenannya terlebih dahulu ya Bu, untuk diwawancara. Jadi nanti kami secara bergantian akan bertanya tentang bagaimana pengelolaan aset yang ada di sekolah ini. Nanti akan coba kami komparasikan dengan materi yang kami pelajari, sehingga nanti sekiranya ada masukan, informasi, itu bisa kita jadikan sebagai umpan balik ketika atau masukan khususnya kepada pihak sekolah atas apa yang sudah kami lakukan ini. Dan Bu, terkait dengan apa yang ditanyakan Pak Endi, terus Bu Endah, terus jawab panjenengan itu, modal manusia itu ya guru, siswa, dan lain-lain. Ketika menjalankan itu kira-kira ada prioritas, apakah diterapkan beriringan, sebareng semua, atau ada prioritas, misalkan oh ini yang harus digenjot gurunya, oh ini yang harus digenjot siswanya. Mungkin kalau dari praktek panjenengan selama ini itu bagaimana? Kalau untuk prioritas itu skala prioritasnya pasti tidak mungkin kita bisa ratakan antara guru dan siswa. Untuk mengalami perubahan ke siswa pasti gurunya dulu. Kalau siswanya dulu, gurunya kalah loh. kalah. Pasti ada prioritas itu. Jadi prioritas untuk guru dan tenaga kependidikan itu pastinya guru dulu, tenaga kependidikan juga, kemudian ke siswa kalau SDM-nya itu. Tetapi kalau untuk yang wali murid itu juga terus menerus sekali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Trenggalek, Ibu Suharyanti SPD MPD, yang dalam hal ini atau pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Gunawan SPD MPD selaku Kepala Tata Usaha di SMK Negeri 1 Trenggalek,
Yang saya hormati para undangan yang sudah hadir pada kegiatan sesi kolaboratif pemetaan aset pada pagi hari ini. Di antaranya adalah dari perwakilan tokoh masyarakat, dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Leni, ada perwakilan gender juga, ada perwakilan wali murid atas nama Bapak Zamroni, wali dari siswa kelas 11 TPM, ada perwakilan guru yang dalam hal ini diwakili oleh kepala lab atau kalau istilahnya kepala normatif adaptif, kepala program normatif adaptif Ibu Indri, ada perwakilan koordinator bimbingan konseling BK yang sudah telah hadir di sini, dan ada koordinator program Adiwiyata. Dan tak lupa di sini juga telah hadir di hadapan kita semua perwakilan dari siswa dari seluruh konsentrasi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Trenggalek ini, dan juga perwakilan dari USIS dan Pramuka. Pantoro, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, terkait dengan model atau bentuk-bentuk modal yang bisa digunakan di sekolah. Nah, mungkin saya menambahkan sedikit terkait apa yang disampaikan Pak Hendi. Kenapa ini perlu kita sampaikan, sosialisasikan, latar belakangnya seperti ini. Dalam program pendidikan guru penggerak itu kita itu mendapatkan salah satu materi tentang modal aset. Selama ini, hal ini kalau dalam pengembangan atau prakteknya di sekolah itu ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang berbeda. Nah, melalui materi ini kita itu diharapkan bisa menemukan sesuatu yang baru, cara berpikir baru, ya, cara berpikir yang konstruktif, bisa membangun, yang mana itu bisa merubah mindset kita, baik itu mindset mulai dari ranah tingkat pimpinan, guru, siswa. Jadi kerja kolaborasinya, kerja bersamanya itu bisa muncul. Poin 1. Kenapa? Kalau kita hanya melihat kekurangan, akhirnya kita tidak jadi action. Ya, Mas Ketua OSIS, kalau lihat kekurangan, mungkin dari kemarin tidak jalan-jalan ya. Buktinya tendanya sudah berdiri. Iya, sudah berdiri, dibantu teman-teman pramuka dan sebagainya. Karena apa? Kita punya modal manusia yang banyak di sini. Nah, ini kita lewati aja. Nah, jadi inginnya itu kita ingin merubah seperti itu. Nah, dari sini tadi saya ingin pendapat dari Mbak Mila yang mengatakan itu. Saya cenderung pertama, Pak, setelah melihat apa yang disampaikan Pak Edi tadi, ada yang disampaikan, Pak? Silakan. Ada, Pak. Ya, silakan. Untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Trenggalek itu sudah cukup untuk dilaksanakan dengan baik. Tapi untuk kedepannya, harapan saya sebagai perwakilan dari teman-teman yang mengikuti ekstrakurikuler, untuk kedepannya mohon didukung lebih supaya jadi kegiatan, dan apabila untuk mengikuti suatu kegiatan mohon dukungannya, Pak. Terima kasih. Ibu Guru, terima kasih. Terima kasih Mbak Rian, Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia. Ini masih ada kaitannya dengan yang disampaikan oleh Mila, karena saya di sini juga sebagai salah satu pembina ekstrakurikuler. Jadi saya ingin memberikan sekali apa pendapat dari Mila, karena kebetulan saya mengampu di PR dan PMR. Banyak sekali program-program dari kami yang sudah kami susun itu pada akhirnya tidak bisa terrealisasi dengan jawaban tidak ada biaya, Bapak. Nah, itu juga yang sebenarnya anak-anak itu menginginkan kalau kita ada event, kita ada acara, kita ada program itu bagaimana Bu? Oh, sudah bagus sekali. Tapi ketika kita mau naik, misalkan naik, bikin ada acara yang ini selalu alasannya
finansialnya tidak ada karena tidak ada tarikan SPP dari siswa dan SPP-nya. Ini juga yang ingin saya tanyakan, sebenarnya penarikan SPP pada anak-anak itu bagaimana sih Pak, diperbolehkan atau tidak? Karena selalu beberapa kali ketika kami ingin mengajukan program, jawabannya selalu itu gitu. Ya, terima kasih Pak Rian. Ini ada pertanyaan yang terkait dengan jawaban kebijakan. Mungkin nanti kita bisa menyampaikan pandangan. Setelah kita lihat, kita tampung dua pendapat ini adalah kita itu kekurangannya itu pada modal finansial. Sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan Mbak Mila sampaikan tadi juga, finansialnya gimana? Ya saya harus nyari aset yang lain yang tidak pakai uang, kan gitu ya? Betul, saya harus cari aset yang lain yang tidak pakai uang. Betul. Gotong royong belajar dari praktisi, namanya gotong royong kan tidak pakai uang memang. Gotong royong. Oke. Nah, GR di praktis. Jadi tujuannya seperti itu, di mana saya sebagai calon guru penggerak dapat mengembangkan ide dan ruang kolaborasi menjadi sebuah prakasa perubahan dalam bentuk rencana program kegiatan memanfaatkan manajemen perubahan bangsa. Kenapa saya pilih GR di praktis? Ya, langsung saja. Kenapa saya pilih GR di praktis ini? Karena ini mudah. Saya sebagai guru itu dimudahkan. Terus materi yang saya ajarkan itu tetap tepat sasaran. Antara teori dan praktek itu sama. Selama ini kan saya sering dikomentari murid saya kalau ngajar PPKN, Pak, sing diulangi kalau prakteknya tidak kode ternyata, gitu ya. Misalkan materi anti korupsi dan sebagainya, kalau siswanya pulang rumah itu yang dilihat beritanya korupsi terus. Padahal di sekolah diulangi materi itu kan tidak sama. Nah, dari situ saya mencoba berdasarkan pengembangan dimensi profil pelajar Pancasila itu mengembangkan strategi pembelajaran yang namanya GR praktis. Dulu saya namai pelan namanya. Dulu itu namanya pelan, pengamatan langsung. Nah, pelan. Terus karena saya dapat materi ini, saya dapat materi dari guru penggerak ini, saya coba masukkan nilai-nilai aset yang baru, yang mana ini ternyata lebih bisa meminimalisir dampak finansial yang muncul. Dulu pelan itu juga tanpa finansial, bahkan siswa itu dapat sangu, dapat macam-macam ketika belajar. Dapat sangu uang. Dari yang ngasih pelajaran itu diberi sangu siswanya. Nah, alurnya seperti apa? Alurnya itu yang pertama, saya ingin bagaimana pelajaran pendidikan Pancasila, khususnya saya coba di satu elemen saja. Elemen KRI itu murid itu pemahamannya bisa berwarna dan bisa menguasai dimensi profil pelajar Pancasila. Yang saya lakukan pada tahapan kedua baca adalah mengidentifikasi sumber belajar yang ada di sekolah maupun di luar sekolah, gitu ya. Terus mendengar harapan murid, ini penting. Ya, harapan murid seperti apa itu penting. Terus dan yang tidak kalah pentingnya agar harapan murid itu bisa terjaga, saya berkolaborasi dengan orang tua. Nah, poin ketiga, gali mimpi. Ya. Mimpi saya itu apa? Murid itu punya civic knowledge, civic skill dan civic disposition. Karena mereka itu kan warga negara. Ilmu yang dipelajari pendidikan Pancasila itu akan digunakan selama menjadi warga negara Indonesia. Artinya apa? Mereka itu bisa menjadi warga negara yang baik. Tahap yang keempat, yaitu melakukan pembelajaran di kelas, menyampaikan teori, merencanakan program dalam bentuk proyek karena harus kolaborasi, terus melakukan pembelajaran di ruang kelas secara berkelompok.
mohon maaf, ini saya ketik ya, melakukan pembelajaran di luar ruang kelas, bukan di ruang kelas, di luar ruang kelas secara berkelompok. Yang kelima, dilaksanakan pada siswa pembelajaran semester 2. Kapan ini akan dieksekusi? Kalau NKL itu semester 2 dalam durasi kurang lebih 3 sampai dengan 4 minggu. Tapi ini materinya bisa menyesuaikan karena elemen Pancasila yang pertama itu ada di semester 1 ya, gitu. Tahapan programnya, saya sebagai guru menganalisa CV, terus menentukan sumber belajarnya, kemana nanti siswa itu akan saya kirim belajar, gitu ya. Dengan siapa saja saya menentukan pihak-pihak yang bekerja sama, terus saya melakukan pembelajaran di kelas, terus murid itu melakukan interaksi dengan sumber belajar, terus murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran, terus yang paling penting mereka itu bisa punya kenalan baru, jaringan baru, dan bisa memiliki pemahaman yang baru, bukan hanya pemahaman yang ada dari yang saya sampaikan, tapi juga dari praktisinya langsung, gitu ya. Siapa yang mendukung? Ini guru di sekolah, dukungan murid penting sekali, kemauan murid, terus dukungan lingkungan. Selama ini saya kerjasama dengan APH. APH itu aparat penegak hukum, terus dukungan orang tua. Nah, profil pelajar Pancasila apa yang bisa dikembangkan? Ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila itu bisa dikembangkan. Mulai dimensi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu bisa dikembangkan. Selanjutnya indikator pencapaian voice-nya melalui pertanyaan, menanyakan tentang kehendak murid belajar itu inginnya seperti apa, gitu ya. Diharapkan siswa itu memiliki kemampuan untuk bersuara. Jadi siswa itu harus tahu tujuan mereka belajar, untuk apa mereka belajar, dan harapan belajarnya mereka seperti apa itu mereka harus tahu. Terus selanjutnya siswa itu bisa memilih. Karena nanti saya menawarkan beberapa alternatif sumber belajar, sampai pilih yang menurut Anda paling Anda sukai dan memungkinkan untuk itu. Silahkan dari ide sedalam mungkin, meskipun dari objek yang spesifik atau tertentu. Nah, intinya di sini siswa bisa memilih. Dan yang ketiga adalah siswa memiliki atau bisa memiliki rasa kepemilikan, ownership, ya. Jadi ketika mereka itu bisa memilih sumber belajarnya, mereka itu dasarnya suka. Dari situ mereka punya rasa memiliki pada bidang yang mereka pilih itu, atau sumber belajar yang mereka pilih itu. Nah, itu. Sehingga mereka lebih cenderungnya bisa mandiri, bisa komunikasi dan sebagainya dengan sumber belajarnya. Prakteknya, nah implementasinya saya tadi kan menyampaikan, cuma tidak saya berikan foto di sini. Yang sudah berjalan dengan selama ini, ya, selama ini yang sudah ada MOU-nya, saya buat MOU itu dengan DPR, kepolisian, dan BNN. Memang tidak semua siswa yang bisa ke sana karena keterbatasan ruang belajar. Tapi tiap kelas itu ada yang bisa mewakili. Terus keterwakilan mereka itu bisa disampaikan ke rekan-rekan teman sejawat. Ternyata setelah saya dalami, antara saya menyampaikan materi secara langsung dengan temannya itu menyampaikan ke temannya yang lain, itu kadang mudah dipahami temannya antar sesama teman. Saya menyadari itu betul. Saya sebagai guru menyampaikan gitu ya. Saya tugaskan anak misalnya ke Polsek Bule, tugaskan komunikasi dengan Pak Kapolsek, cari informasi berita. Cara menjelaskannya itu, anak menyampaikan ke temannya dengan saya menjelaskan itu, ternyata anak itu lebih paham dengan temannya, ya. Dengan temannya. Ini itu yang terjadi. Akhirnya ya kan saya menjadi lebih mudah. Saya tinggal memanage saja, mengontrol saja kinerja mereka. Nah, persentase tercapainya seperti apa? Ya masih relatif belum memuaskan. Saya katakan belum memuaskan. Makanya perlu tetap dikembangkan seperti ini dengan tujuan kita mengikuti filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dari pusat pendidikan. Dalam pendidik itu kita harus melibatkan sekolah, terus masyarakat dan keluarga. Ini sumber belajar yang lain itu kan ada di sekolah, di masyarakat, mohon maaf.
Itu yang ingin saya kembangkan ke depan terkait dengan ikutsertaan saya di program pendidikan guru penggerak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, anak-anak yang berbahagia, untuk kegiatan sesi ini sudah selesai. Ya. Setelah ini secara rileks saja sambil menikmati konsumsi, diminta Bapak Ibu dan anak-anak sekalian untuk mengisi ini. Isi namanya refleksi pemahaman kegiatan pemetaan aset. Saya tampilkan di BPDS. Ini bukan ujian, ini bukan cuma apa namanya untuk data gitu. Yang akan kami gunakan untuk data, karena data ini penting. Iya, dengan masukkan itu sebenarnya Ibu. Jadi panjenengan tulis asma nama Bapak Ibu atau anak-anak sekalian, terus unsurnya dari mana, kalau siswa ya siswa, kalau osis gitu ya. Terus bagaimana bentuk dan pengaruh dampak yang dirasakan dari modal aset di SMK Negeri 1 Trenggalek manusianya, yang Bapak Ibu anak-anak sekalian pahami dari penyampaian ini, dan mungkin Bapak Ibu dan anak-anak punya informasi baru masukkan di sini. Ya. Terus pengaruhnya seperti apa? Jadi kalau modal manusia itu memberikan pengaruh bagi Bapak Ibu anak-anak sekalian itu berapa persen sih? Kisarannya dari 0 sampai 100% gitu, tanpa koma. 0 sampai 100%, 10, 20, 80, 95, silakan. Ada prosentasenya di situ. Pengaruhnya menurut panjenengan semua. Modal sosial bentuknya apa? Pengaruhnya berapa persen? Modal politik bentuknya apa? Modal agama budaya, ya, sesuai dengan pemahaman panjenengan semua. Nah, untuk agar supaya memudahkan, panduan di sini kami akan sampaikan apa namanya? Nah, ini panduannya untuk mengisi. Secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan bersama. Sahabat guru yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan kegiatan program aksi nyata modul 3.3 yang sudah saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat, menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama. Demikian dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.